bisa nggak ya di tahun-tahun ke depan itu ada otonomi pendidikan. Tidak hanya otonomi di bidang pemerintahan dan ekonomi, tapi juga di pendidikan. Mereka khawatir ya, lebih khawatir ketika nanti dituntut untuk melaksanakan pembelajaran itu harus menggunakan teknologi. Sebenarnya hal baik apa yang bisa kita adopsi dan bisa kita laksanakan dari kurikulum Merdeka. Pemda memang perannya krusial ya untuk memfasilitasi proses belajarnya. Jadi kan kita bicara tentang perlunya kurikulum yang mengikuti zaman, dan salah satunya itu kurikulum yang mendorong guru bukan untuk menyampaikan materi sebanyak-banyaknya. Di kurikulum Merdeka malah materinya kita kurangi, materi akademiknya, dan kita mendorong guru untuk memperhatikan proses belajar. Nah, salah satu yang paling kita pentingkan adalah memperhatikan minat dan kemampuan awal murid nih di awal pembelajaran. Dan kemudian sebagai guru melakukan penyesuaian atau yang dikenal sebagai diferensiasi gitu ya, pembelajaran yang berdiferensiasi untuk murid. Nah, ini mungkin sesuatu yang masih baru bagi sebagian guru, karena itu saya ingin menggali praktek baik dan pengalaman ibu dan bapak nih dengan pembelajaran terdiferensiasi ini. Kalau boleh sekarang urutannya saya ganti ya. Mas Abi dulu, gimana praktek baik yang udah dilakukan? Baik, terkait dengan pembelajaran terdiferensiasi, itu sebenarnya sudah kita kenal, terutama saya di program Guru Penggerak di tahun 2020. Dan waktu itu pandemi, sehingga di situ saya berusaha untuk menerapkan pembelajaran terdiferensiasi dengan saya awali dulu dengan asesmen diagnostik atau asesmen awal, yang mana di situ saya menggali terkait dengan kebutuhan belajar murid, kemudian yang terpenting karena waktu itu pandemi, itu sarana dan prasarana yang anak-anak miliki, yang terfasilitasi oleh orang tua itu apa saja gitu kan. Ya beragam, ada yang sudah memiliki handphone, ada yang belum, ada yang sudah punya tapi barengan gitu kan. Nah dari situ saya berusaha untuk dan mencoba dalam setiap pembelajaran, baik itu produk yang dihasilkan misalnya, itu saya serahkan kepada anak-anak. Misalnya ada anak-anak yang dia memang bisa membuat sebuah video kemudian menjelaskan apa yang diminta oleh kami, ya kami serahkan seperti itu. Atau mungkin dalam bentuk tulisan gitu ya, tulisan terus difoto gitu kan, boleh. Atau mungkin voice note juga tidak masalah. Itu pertama kali kami mengenal dan juga menerapkan pembelajaran terdiferensiasi waktu pandemi. Oke, jadi setengah dipaksa oleh keadaan ya. Iya, tapi langsung harus menerapkan karena sekolah ditutup, harus PJJ. Iya. Dan yang diceritakan Pak Abi ini diferensiasi dalam hal proses dan penilaian ya. Anak, iya, produk. Bisa nggak dikasih contoh konkretnya untuk pelajaran tertentu Pak Abi yang dilakukan? Oke, contohnya misalnya waktu itu saya mengajar di kelas 5 waktu masih pandemi gitu ya. Anak-anak sudah belajar terkait dengan kalimat utama, ide pokok dan lain sebagainya. Ada anak-anak yang diminta untuk buat sebuah cerita misalnya dengan memperhatikan ide pokoknya. Itu anak-anak langsung buat video dibantu oleh orang tua menceritakan seperti itu. Kemudian ada yang ditulis terus difotokan, dikirim ke kami gitu kan. Ada juga yang memang tadi seperti yang saya sampaikan menggunakan voice note. Ya kami nggak masalah dengan hal tersebut. Tinggal kami dari guru-guru bisa menangkap apa yang disampaikan oleh si anak itu. Ya, jadi kompetensi itu nggak harus ditunjukkan dengan format yang sama. Iya, gitu kan. betul. Biasanya mungkin semuanya tes tertulis yang sama. Gitu. Iya. Nah ini kompetensi untuk menangkap ide pokok itu bisa macam-macam caranya untuk menunjukkan pada guru ya. Betul. Oke. Kalau dari Bu Etika, ada pengalaman seperti apa yang bisa dibagikan terkait dengan diferensiasi pembelajaran ini, Bu? Kalau saya memaknai dulu diferensi pembelajaran itu adalah keputusan masuk akal yang diambil oleh guru sesuai dengan kebutuhan murid. Kalau saya mengajar kelas 1 nih tantangannya luar biasa gitu ya Pak. Di mana kondisi anak ketika baru pertama kali masuk
itu latar belakangnya berbeda. Ada yang Hmm. lulusan TK, ada yang tidak TK, bahkan belum bisa baca, tulis gitu. Jadi pengalaman pertama saya ketika mengajar kelas 1 adalah bagaimana proses mereka dari awal mengenal huruf, kemudian bisa membaca, bisa menyukai proses pembelajaran dari mengenal huruf, membaca yang belum lancar biar jadi lancar, itu caranya bisa variatif gitu ya. Kita dianugerahi Tuhan itu ada 3 saluran belajar, audio, visual, dan kinestetik. Jadi saya berusaha sebagai guru bisa memfasilitasi ketiga saluran belajar itu. Mulai dari membuat huruf-huruf itu terpampang di kelas sehingga mereka bisa mudah untuk mengingatnya, untuk menulisnya. Kemudian kalau untuk anak kelas 1 tuh sering diiringi lagu gitu. Jadi anak tuh merasa nyaman bahwa belajar itu bukan sesuatu hal yang membebani mereka, tapi belajar seperti bermain. Kemudian mereka konsentrasi untuk bisa duduk tenang sangat minim sekali ya. Jadi saya juga memperbanyak belajar sambil bermain dan mengolah tubuh mereka untuk bergerak. Jadi pembelajaran itu juga game based learning, sehingga menurut saya saat itu untuk level kelas 1 itu keputusan yang paling masuk akal dibandingkan saya harus terobsesi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum, tapi saya lebih mengenalkan dulu kenyamanan belajar bagi mereka dan sesuai dengan sumber belajar yang bisa kita maksimalkan. Ya, seperti itu. Berarti kan pakai kata-kata yang menarik ya, ada masuk akal. Keputusan masuk akal, artinya guru yang harus memaknai dulu kondisi murid-murid yang ada di kelasnya gitu kan. Dan itu tadi Bu Etika kalau untuk kelas 1 sangat-sangat penting, terutama karena masuk sekolah itu bisa sangat beda-beda. Ada yang sudah bisa baca, ada yang sama sekali belum bisa baca. Nah, terus yang dilakukan untuk memahami kondisinya itu apa? Ada assessment yang dilakukan? Assessment awal pembelajaran. Jadi ketika anak mau mendaftar, kan yang mendaftarkan juga pasti orang tua ya. Kita akan mengobrol dari hati ke hati, sebenarnya anak ini ada di posisi yang mana, seperti itu. Apa kesulitannya? Jadi memang ada beberapa dari orang tua ya informasinya. Iya betul. Ada beberapa tantangan juga, misalnya anak yang berkebutuhan khusus. Jadi memang kita harus tahu juga nih treatment yang tepat untuk anak berkebutuhan khusus ini. Jadi kita tidak memaksa juga si anak harus sama dengan anak-anak yang bisa mengikuti pembelajaran secara normal, seperti itu. Jadi kolaborasi bersama orang tua itu sangat penting sekali. Apa namanya? Ya itu satu hal yang kita ingin kampanyekan juga dari Kemdikbud dengan program transisi PAUD SD yang menyenangkan. Kita nggak boleh mendiskriminasi seleksi masuknya berdasarkan anak itu sudah bisa baca, tulis, hitung atau tidak. Ini bukan berarti di TK nggak boleh mengajarkan membaca, boleh, tapi caranya cuman nggak boleh dijadikan faktor yang mendiskriminasi. Karena nggak semua anak punya kesempatan untuk masuk PAUD, untuk masuk TK kan. Makanya di buku-buku kurikulum Merdeka sekarang juga buku kelas 1, ini nggak tahu pengalamannya Ibu seperti apa dengan buku kurikulum Merdeka kelas 1. Sebenarnya udah kita usahakan rancang supaya tidak ada asumsi mengharuskan anak bisa membaca di kelas 1-nya. Itu kerasa nggak Bu di penggunaan buku barunya itu? Sekarang ini lebih pada sesuatu yang akhirnya kontekstual dan tidak harus kognitif ya, tapi juga bisa kognitif, dan kegiatannya itu bermacam-macam, bisa dari kegiatan bermain, peran, kemudian banyak sekali sih yang banyak aktivitasnya. Iya, banyak aktivitas betul, terutama berbasis di aktivitas. 1, berbasis aktivitas. Tidak mengharuskan anak membaca mandiri. Betul. Di situ. Oke, terima kasih. Bu Rina gimana pengalamannya dengan diferensiasi ini? Bu Tika tadi pakai bahasa masuk akal, benar masuk akal. Kalau saya, karena saya matematika, jadi saya menggunakan bahasa manusiawi kali. Soalnya guru matematika itu terkenal killer gitu. Jadi kesannya seperti nggak manusiawi dengan murid gitu. Nah jadi
Artinya saya itu diawali, kalau dulu mungkin kita memaksakan karena memang udah ada KD ya, udah ada KD yang harus dicapai gitu loh. Nah, dan ada KKM yang sudah disepakati dan harus dicapai, kan dulu seperti itu. Nah, KKM nilai minimum yang harus iya, dicapai itu harus kalau di dicapai. K13 dulu. Iya, nah, harus dicapai. Kalau nggak kelar ya remedial, gimana caranya sampai ini kelar gitu. Nah di kurikulum Merdeka, apalagi dengan pembelajaran diferensiasi, saya merasa tertolong saya sebenarnya gitu. Saya merasa merdeka ketika saya tidak harus mengikuti apa yang ada, topik-topik yang ada di buku gitu semuanya. Saya bisa milih topik-topik esensial dalam melaksanakan pembelajaran gitu, memilih sesuai dengan kondisi siswa saya. Nah, jadi diferensiasinya di sini adalah saya awali dengan tes diagnostik pada segmen kognitif. Ini kelas berapa Ibu? Saya di hampir di semua levelnya itu saya buat tes diagnostik kognitif gitu. Karena di Jadi matematika kelas 10, 11, 12 ya ini? Iya, tapi sekarang saya di 11, 12. 10, 11, 12. Nah, jadi yang di awal itu adalah kalau di matematika itu ada materi prasyarat gitu ya. Jadi artinya contoh ketika mau belajar tentang polinom, maka siswa harus sebenarnya udah nguasain nih aljabar, apalagi perhitungan. Nah, ini yang terjadi di saya, dan saya percaya ini terjadi di daerah. Dan miris, mungkin ini menjadi menjadi tanggung jawab semua gitu, bukan hanya guru matematika, baik termasuk juga guru SD dan guru SMP gitu. PR banget ketika siswa di kelas 11, di kelas 12, jurusan IPA, untuk perhitungan dasar, positif negatif aja masih nggak bisa. Bahkan menghitung pecahan. Nah, ini saya lihat dari mana? Saya melihat dari mapel saya dan mapel teman-teman yang lain di fisika, kimia gitu ya. Siswa itu tahu rumusnya. Permasalahannya adalah ketika dalam proses perhitungan, mereka terjebak di situ sehingga jawabannya salah. Jadi bukan masalah dianya nggak tahu rumus. Pemahaman dasar tentang konsep aljabar, persamaan, negatif positif itu belum dikuasai. Padahal mereka semua sudah mencapai KKM ya. Iya kan sebelumnya. Betul. Jadi ini makanya saya katakan PR bersama kita Bapak Ibu gitu ya. Dari mulai SD itu ya kita berharap sebenarnya anak-anak itu benar-benar lah gitu ya. Tidaknya dia paham konsep perhitungan dengan baik. Ketika SMP kalau memang itu perlu dikuatkan. Karena di SMA itu lebih kepada materi-materi yang abstrak gitu. Nah, jadi yang saya lakukan pertama sekali adalah ketika temuan itu saya dapatkan, saya kebetulan 2009 baru ngajar di daerah. Sebelumnya saya memang di kota besar yang ya mungkin kemampuan anaknya beda ya gitu. Jadi saya tidak temukan itu ketika saya mengajar di kota besar. Tapi ketika saya pertama sekali mengajar di daerah, saya cukup kaget gitu ketika ternyata siswa itu berhitung aja belum tuntas. Bagaimana mereka bisa ke tahap yang lebih tinggi. Nah, itu kenapa sekarang itu di setiap awal pelajaran, awal tahun ajaran itu saya selalu melakukan tes diagnostiknya itu pertama perhitungan. Nah, itu solusi saya buat, ada namanya program LBS, literasi berhitung 10 menit. Jadi kita tidak mencari siapa yang salah, apakah guru SMP, guru SD, enggak gitu ya. Tapi apa yang ada di depan ini masalah, pikirin solusinya gitu. Maka saya buatlah namanya literasi berhitung 10 menit. Diferensiasinya adalah ternyata kita lihat ketimpangan yang sangat signifikan ya. Ada siswa yang sangat mumpuni sekali, ada siswa yang sekitar 50% lebih, itu hampir 60% itu kemampuan berhitungnya rendah. Nah, jadi bagaimana saya bisa mengakomodir itu semua. Nah, siswa ini maka berbagai macam sih sebenarnya dalam mengajar itu saya buat gitu ya, tergantung topik yang saya ajarkan. Nah, diferensiasi prosesnya itu adalah untuk siswa dengan kemampuan yang tinggi itu memang saya kelompokkan dalam belajar. Tapi mereka nggak tahu nih kalau mereka dikelompokkan. Oh, tidak tahu, disampaikan tidak pada disampaikan, muridnya? itu menghargai. Jangan sampai anak-anak ngerasa, wah aku ternyata di level bawah nih, gitu. Itu menjaga. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah termasuk konten materi. Ini kan konten materi saya kasih, ini punya kalian, punya kelompok ini, punya kelompok ini. Dan siswa kan nggak tahu nih. Mereka nggak tahu. Jadi memang sesuai dengan porsi kemampuannya mereka. Keuntungannya adalah ketika saya menjelaskan, masuk ke kelompok ini untuk penguatan penjelasan, karena mereka itu dengan tipe kemampuan yang sama, itu lebih mudah. Lebih mudah untuk menyerap, dan saya bisa menggunakan bahasa
materi atau contoh soal yang sesuai dengan kemampuannya mereka. Nah, untuk siswa yang di kelompok yang lebih tinggi, saya bisa memfasilitasi kan dengan kategori soal yang lebih tinggi. Nah, itu. Nah, terus yang kedua adalah saya memberikan berbagai macam pembelajaran. Saya selalu memberikan refleksi ya sebenarnya ketika pembelajaran. Maunya siswa itu belajar matematikanya seperti apa. Itu pakai form itu saya kirim ke siswa. Jadi berdasarkan itu juga saya berusaha memfasilitasi. Ada yang, Bu dibuat game dong, jangan monoton aja gitu kan. Saya buat game. Bahkan saya buat praktek, project gitu ya. Kayak kemarin itu program minier, project kewirausahaan tuh saya buat. Nah, jadi memfasilitasi anak-anak. Nyata ada anak-anak yang memang senang tuh berdagang. Dan saya lihat di sekolah kami itu kalau KWU, itu rame banget, anak-anak tuh semangat banget tuh ngerjain proyek-proyek kayak gitu. Nah, jadi saya coba implementasikan dalam pembelajaran matematika. Nah, jadi saya fasilitasi sih kebutuhan siswa itu sesuai dengan mereka minta apa, butuhnya mereka seperti apa pembelajarannya. Ya, jadi matematika jadi relevan ya. Iya. Tahu gunanya, nggak cuman ini benda-benda abstrak ya, nggak tahu ini nanti kepake nggak dalam kehidupan. Iya. Tapi tadi yang LBP, yang LBS berhitung 10 menit tadi itu seperti apa itu? Jadi saya buat itu, saya rancang sendiri keterbutuhan siswa terhadap pelajaran. Karena ini juga suara guru-guru mapel lain. Seakan-akan ini tanggung jawabnya guru matematika gitu. Nah, jadi akhirnya saya rancang, saya susun yang pertama itu adalah konsep berhitung, hitung campuran, positif negatif. Ini maksudnya assessment awal untuk murid. Jadi iya. Ini kumpulan soal-soal. Iya, kumpulan soal-soal. Saya buat perhitungan. Terus saya tahu matematika itu butuh perhitungan, persamaan atau aljabar ya, gitu kan, aljabar. Saya susun sehingga saya tahu yang mana yang harus saya benahi dulu. Kita nggak mungkin melompat ke tangga kelima kalau tangga satunya nggak ada. Ya, ini memang pembelajaran terdiferensiasi itu terutama penting banget untuk pelajaran yang ada hierarkinya seperti matematika, bahasa juga ya, membaca misalnya kalau muridnya ternyata belum bisa menyuarakan apa huruf-huruf, terus kita ya udah ngajar aja kontennya itu, ya mereka mungkin diam aja tapi ternyata nggak paham apa-apa. Bukan salah mereka ya, karena mereka memang belum menguasai prasyarat untuk bisa ikut pembelajarannya. Oke. Iya, masih ada tambahan Bu Rina? Dari Bapak gimana? Kalau dari saya, dalam menurut kami ya yang terpenting dalam pembelajaran terdiferensiasi, yang momen krusialnya adalah saat kita asesmen diagnostik. Karena asesmen itu menjadi titik awal kita untuk memetakan kebutuhan belajar si murid itu sendiri. Bahkan saat kita melakukan asesmen diagnostik pun, seperti tadi juga sudah disinggung oleh teman-teman, perlu ada kolaborasi dengan orang tua. Kalau di tempat kami, alhamdulillah di sekolah swasta sudah orang tuanya sudah terkait dengan teknologi sudah lumayan gitu ya, sehingga saat kami di awal tahun ajaran baru itu, kami berusaha untuk membagikan semacam Google Form untuk mengetahui. Mungkin karena kebetulan kan kalau misalnya kita baru menerima murid, kita belum tahu apa-apa nih. Mungkin terkait dengan minatnya si anak itu apa, itu kan. Kegiatan di rumah seperti apa. Nah, itu kita bisa menggali informasi itu melalui Google Form. Dan di situ kita bisa tahu misalnya ada anak di rumah itu, anak saya lebih cenderung dia suka gambar nih ternyata gitu kan. Nah, ternyata kelihatan saat kita proses pembelajaran. Saat mereka dibagi dalam sebuah kelompok, kemudian mereka diberi tagihan misalnya nanti untuk presentasi gitu misalnya, itu anak yang dia sudah langsung punya minat di menggambar gitu, seni, dia langsung ambil peran di situ ternyata. Oh, nanti saya yang akan gambar ini gitu kan. Karena di kelas 2 itu setiap kali diminta untuk membuat presentasi, poster dan lain sebagainya itu pasti ya anak-anak tersebut yang langsung gercep untuk menghias lah, minimal menghias seperti itu. Jadi momen krusialnya memang asesmen diagnostik. Dan itu diberi penghargaan juga ya, anak-anak yang kekuatannya lebih pada visual, seni, itu bisa mendapatkan penghargaan. Jadi mereka merasa, oh ya ini kekuatan saya divalidasi.
Saya cocok dengan tadi Bu Rina ya, manusiawi ya. Iya. Jadi Lebih memanusiakan manusiawi, manusia. ya. Manusiawi gitu kan. Seperti itu. Ya. Jadi asesmen diagnostik tadi memetakan kemampuan awal. Betul. Iya. Sudah bisa baca pada level mana, Mm-mm. sudah bisa berhitung atau Mm-mm. belum, sudah apa yang perlu diketahui, apakah sudah diketahui untuk Mm-mm. matematika. Ya. Tapi juga asesmen diagnostik untuk guru memahami minat yang Iya, berbeda-beda, profil sehingga minat. Profil murid. profil murid, Mm-mm. minat, bakat tadi, sehingga bisa prosesnya, mungkin temanya bisa kita sesuaikan, contoh-contoh aplikasinya bisa lebih sesuai dengan yang diminati murid, ya. Dan bakat tadi untuk mengekspresikan pemahaman, mengekspresikan kemampuan yang sudah dicapai itu bisa berbeda-beda antar murid, ya. Mungkin menambahkan sedikit tadi yang disampaikan oleh Bu Etika gitu ya, terkait dengan keputusan masuk akal Iya. gitu kan. Dan setelah kita mengetahui kebutuhan belajarnya, akhirnya guru bisa memutuskan. Simpelnya kalau misalnya kita tadi terkait dengan minat gitu ya. Oh, ternyata si A berminat di gambar, si B gambar, si C gambar, kan kita nggak mungkin mengambil keputusan tiga-tiganya dijadikan satu kelompok gitu kan. Iya. Ya. Jadi akhirnya nanti malah mereka rebutan gambar jadinya gitu kan. Nah, dengan adanya informasi tersebut, guru bisa ngambil keputusan yang masuk akal. Oh, si A di kelompok 1, si B di kelompok 2, si C di kelompok 3. Jadi seperti itu pentingnya asesmen diagnostik sebenarnya. Oke. Nah, ini proses belajar lagi-lagi. Sorry, ada tambahan lagi Bu Rina? Ya intinya sebenarnya diferensiasi itu penting sekali ya kalau kita lihat gitu dari baik jenjang SD, SMP maupun jenjang menengah gitu. Nah, satu lagi ini guru-guru kadang-kadang tidak paham ada yang namanya kesulitan belajar. Tadi kan saya tertarik ya ada anak berkebutuhan khusus, anak istimewa ya. Anak istimewa, ada juga anak yang mengalami kesulitan belajar. Jadi itu kan ada banyak ya, ada yang gangguannya mungkin terkait disleksia kah, diskalkulia kah gitu. Nah itu yang sebenarnya itu perlu kita kerjasama. Makanya saya BK itu gimana diberdayakan dengan optimal sebenarnya di sekolah. Nah, jadi tidak hanya sekedar mengurusi anak-anak yang bermasalah gitu, tapi bagaimana bisa mengenal siswa, bisa memetakan siswa, wah ternyata ini ada anak-anak yang mungkin mengalami gangguan kesulitan belajar, anak-anak istimewa, profil-profil. Kenapa? Karena data dari BK itulah nanti yang akan menjadi dokumen penting bagi guru untuk bisa menyiapkan bagaimana ini metode pembelajarannya. Nah, jadi ketika profil, saya lebih suka kalau diagnostik non-kognitif itu justru BK sudah prepare, sudah siapin gitu, sehingga semuanya terpusat di BK. Guru tinggal ambil, saya minta dokumen kelas ini, saya mau tahu profil anak-anak yang di sini. Ini kolaborasi lagi ya. Iya, baik. Mengajar itu bukan peran tunggal Ya. guru di kelas, tapi harus dilakukan SDM secara kolaboratif memang. Iya. Tapi jadi tantangan tersendiri untuk jenjang SD gitu Iya. kan, yang belum ada layanan BK gitu kan. Mau nggak mau kalau misalnya ini di sekolah kami gitu ya, sekolah swasta, itu kalau misalnya ada anak yang sudah dalam artian dari segi gurunya terdiagnosa, maksudnya apa ya istilahnya ya, oh ini kayaknya gitu ya, penilaian guru masih kayaknya gitu kan. Akhirnya kita sampaikan ke kepala sekolah nanti akan berkomunikasi ke orang tua terlebih dahulu terkait dengan kondisi dari murid tersebut ya kan. Terus setelah itu kalau memang oh ya ternyata anak saya seperti ini, misalnya dari orang tua seperti itu, maka kemudian ya mau nggak mau kita harus mengundang psikolog gitu. Nah ini yang mungkin kalau di sekolah swasta insya Allah bisa gitu kan. Tapi tantangan tersendiri mungkin di sekolah negeri ada terkendala biaya baik dari orang tua maupun dari sekolah sendiri gitu kan untuk mendatangkan psikolog gitu. Nah mungkin ya harapan kita ya nanti di teman-teman SD gitu ada teman-teman psikolog yang juga mendampingi seperti di jenjang SMA, guru BK kalau dilihat. Ya itu sisi lainnya, memang di kurikulum Merdeka kan kita ingin semua anak itu bisa terfasilitasi, bisa merasakan bahwa apapun kekuatan mereka itu berharga. Iya betul. Bukan hanya anak yang mungkin kuatnya di matematika atau di bahasa atau yang akademik saja, tapi yang kuat di seni, olahraga, yang lebih kreatif,
bahkan yang sosial, kepemimpinan betul, misalnya. betul. Itu juga bakat-bakat yang sangat-sangat penting, dan perlu kita akui, beri penghargaan supaya mereka juga senang di sekolah, cinta pada proses belajar gitu. Ya memang tantangannya banyak ya, cuman kita berusaha mengurangi konten akademik supaya ada waktu bagi guru untuk menyentuh sisi-sisi yang non akademiknya, yang pengembangan karakter secara lebih utuh tadi itu. Oke, itu pembelajaran terdiferensiasi. Mungkin ada nggak kesalahpahaman-kesalahpahaman yang sering dialami atau mungkin pernah dialami sendiri gitu tentang pembelajaran terdiferensiasi yang bisa dibagikan supaya yang lainnya bisa belajar tentang itu? Kalau yang saya dengar misalnya ya, ini susah banget diterapkan karena nanti tiap anak harus satu-satu nih pembelajarannya, mana ada waktu guru untuk melakukan itu. Gimana dari Bu Etika dulu mungkin? Kalau miskonsepsi yang sering terjadi gitu di lingkungan sekitar kami dan dari diskusi-diskusi itu, awal dikenalkannya diferensiasi pembelajaran itu dikelompokkan. Jadi tadi nih ada 3 saluran belajar. Kita semua dianugerahi itu semua kan. Tapi ada anak yang misalnya dominannya adalah suka menggambar tadi, berarti visual. Anak ini akan dikelompokkan satu kelompok. Kemudian kelompok visual. Iya, kelompok visual. Kemudian ada kelompok kinestetik dan ada kelompok auditori. Nanti treatmentnya beda. Kalau untuk yang visual dia diberi teks misalnya atau gambar untuk bisa mengekspor materi. Kemudian anak yang auditori dia akan diberi tontonan misalnya. Kemudian yang kinestetik lari-larian. Iya, lari-larian, berekspresi atau membuat sebuah karya gitu. Padahal dari ketiga itu kita punya potensi yang sama, hanya saja di materi tertentu anak ini tuh akan lebih dominan di auditorinya, akan lebih dominan di visualnya. Dan justru itu tugas guru untuk bisa memfasilitasi ketiganya. Betul. Jadi bagaimana akhirnya pembelajaran itu bisa melalui visual, bisa melalui auditori dan juga memfasilitasi secara kinestetik. Jadi saya pernah jadi juri juga, juri pembelajaran berdiferensiasi yang ada di kabupaten. Hampir seluruh pesertanya itu mengkelompokkan seperti itu. Padahal kan kalau kita sendiri saja, saya membayangkan kalau saya jadi murid dan kemudian saya dikelompokkan seperti itu, bisa-bisa saya juga stres ya. Karena bisa jadi, saya kan juga pengen nonton YouTube juga dong. Iya. Saya juga pengen berkarya, bergerak seperti yang anak-anak kinestetik, tidak melulu membaca teks atau menggambar seperti itu. Jadi memang miskonsepsinya di situ. Penting banget itu. Saya menambahkan sedikit. Gaya belajar ya ini ya maksudnya. Iya, gaya belajar. Menambahkan, ini yang lebih parahnya gitu ya, lebih parahnya. Dan yang saya takuti juga gitu ya, dialami saya sendiri, itu sampai melabeli anak. Misalnya ada anak auditori gitu kan. Kita langsung melabeli dia dari tahun pertama gitu sampai akhir tahun dia tuh auditori terus gitu kan. Itu yang sangat bahaya sekali gitu ya. Jangan-jangan nanti sampai kelas 6. Iya. Padahal seharusnya mungkin kita perlu menyesuaikan gitu ya. Mungkin di mapel matematika gitu dia memang jagonya visual gitu kan. Mungkin tapi di IPAS misalnya gitu kan. Dia lebih sukanya kinestetik gitu kan. Jadi tergantung juga dengan materi yang akan kita sampaikan, materi yang akan dipelajari oleh si anak itu sendiri gitu kan. Harapannya sih terkait dengan profil belajar murid ini bisa tidak dijadikan patokan utama sebagai pengelompokan dan lain sebagainya gitu. Betul. Dan tadi poinnya adalah semua anak itu sebenarnya punya kekuatan itu, meskipun mungkin ada yang dominan. Iya, ada yang dominan. Dan cara yang lebih tepat adalah justru untuk melatih anak untuk meningkatkan moda belajarnya. Dan belajar matematika misalnya nggak mungkin semuanya hanya nonton video. Kan pasti perlu juga menulis, pasti perlu mendengarkan ceramah guru juga. Jadi ada auditorinya, ada kinestetiknya, ada visualnya, dan itu yang lebih efektif justru. Seperti itu harusnya, mencampurkan moda supaya anak bisa belajar mengolah informasi yang sama dengan moda yang
ya, berbeda-beda variatif. gitu ya. Dan ya makasih Pak Abi di garis bawahi, jangan sampai kita melabeli anak ini kamu auditori itu selamanya kasihan banget ya Selamanya. dikotakkan di sini. Suruh lari-larian Iya. terus gitu kan nggak penting ya. Belajar olahraga masa apa namanya kalau yang auditori cuman dengerin aja Iya. kan nggak masuk akal tadi ya. Nah, di pengalaman Ibu Rina gimana Bu tentang ini? Kalau saya justru sebenarnya itu mungkin beda ya, kalau di SD kan Iya. strateginya juga beda ya. Nah, kalau di kita tuh justru guru lebih bingung dalam penerapan gitu. Kadang-kadang mereka suka ini udah benar nggak nih kalau ini masuk ke dalam diferensiasi proses gitu ya. Udah benar nggak ini masuk diferensiasi konten. Jadi kalau menurut saya itu kekakuan jadinya gitu. Terlalu kaku untuk menerapkan, oh ini udah benar nggak ini proses, udah benar nggak ya ini konten, udah benar nggak ya ini produk gitu. Nah, kita kan tidak perlu mengatakan bahwa ini diferensiasi proses, diferensiasi konten, diferensiasi produk. Intinya terjadi diferensiasi. Nah, di mana diferensiasi itu kita bisa temukan ketika kita melakukan yang namanya asesmen diagnostik gitu kan. Nah, tidak perlu kita repot memikirkan ini jenis apa nih, diferensiasi konten nggak gitu kan. Jadi kalau dia bilang itu salah, dia akan pusing mikirin lagi apa konten yang harus saya siapin gitu loh. Nah, belum lagi persepsi orang-orang terhadap apa itu diferensiasi konten itu kan beda-beda penerjemahannya gitu. Nah, Padahal nggak penting. Iya, itu nggak penting. Yang penting ini adalah tergolong diferensiasi yang mana? iya. Yang pentingnya justru sebenarnya kan memfasilitasi ya sebenarnya. Benar. Ini terdiagnostik ternyata anak-anak yang ini butuh kayak di saya ya, butuh pemahaman berhitung dasar yang matang gitu ya. Berarti apa? Berarti kita kasih nih anak-anak, nah ini topik tentang operasi hitung dasar. Silakan kamu pelajari di rumah supaya apa? Supaya nanti kamu enak ngikuti pelajaran selanjutnya. Karena kamu tuh tahu rumusnya tapi kamu nggak bisa ngitung, hasilnya tetap salah. Kita kasih pengertian sama mereka. Oh iya benar gitu. Nah, tapi ada tagihan. Contoh apakah soal gitu. Jadi kalau saya itu supaya mereka mau gitu benar-benar setiap saya masuk itu saya katakan 10 menit. Saya masuk kelas, acak aja gitu. Kamu berapa nak 35 kali 10 gitu misalnya kan. Kamu nak min 5 tambah 7 sepertiga tambah ini. Nah, itu acak selama 10 menit. Mau tidak mau mereka akan terbiasa. Nah, dari situ naiklah ke level kontekstual. Saya iseng aja. Misalnya nih saya tadi belanja uang saya 10.000, saya beli ini kira-kira uang saya tinggal berapa ya gitu. Nah, bisa seperti itu kita nanya anak satu-satu, nyaman dulu. Kalau enggak anak-anak shock terus dia bisa masuk jantungan gitu. Ditodong ya. Ya jadi yang ditanamkan nyaman bahwa apapun yang mereka nanti berikan sebagai jawaban, mereka akan merasa nyaman untuk mengeluarkannya. Jadi itu mereka tidak banget. Iya, mereka tidak dibully oleh teman, mereka tidak dimarahi guru, itu dulu. Sehingga mereka mau bersuara. Kalau enggak belum apa-apa mereka udah kepalanya udah kaku banget, udah takut gitu kan. Jadi mereka jawab pasti udah salah. Tapi kalau mereka kondisi rileks, nah ini yang justru mereka berlomba-lomba. Jadi kayak saya tuh ada sistem tabungan tuh, mancing anak-anak. Sistem tabungan. Ketika sesi latihan gitu tuh saya bilang, saya kasih tabungan. Kalau kamu bisa jawab tanpa lihat buku, kamu maju ke depan dan menjelaskan, kamu bisa dapat poin 140. Berarti 40-nya tabungan gitu. Nah, jadi akhirnya nih saya keluarkan 5 soal gitu ya. Setiap rutin saya masuk pasti mereka nunggu itu. Nah, terus saya bilang, oke, nomor 1 siapa yang itu belum saya selesai ngomong udah tangannya udah gini-gini semua gitu. Jadi karena bisa nabung. Bisa Dan kalau salah dia tinggal ngambil tabungannya yang kemarin. Jadi dan satu lagi tuh adalah saya selalu mengajak mereka, ada siswa yang nggak mau bicara sama sekali loh, sampai saya bilang gini, ayo kamu harus bicara, ayo kamu bicara, saya gitu, suaranya sampai nggak kedengeran, sampai gimana sampai gitu saya tuh kan, ayo kamu harus bicara, saya kasih loh kamu kesempatan bicara, saya latih kamu bicara, saya bilang gitu. Kalau memang kamu nggak mau juga, ini udah kesekian kalinya nih ya, saya minta kamu ayo ngomong, udah deh kalau gitu saya nggak bakal minta lagi. Akhirnya dia, ya Bu, menurut saya, nah gitu. Jadi itu penting banget loh ke anak-anak, dimana ini perlu banget untuk kompetensi komunikasi ketika di masa depannya mereka gitu. Ya, ini termasuk diferensiasi juga, memperhatikan ada anak yang perlu intervensi khusus, encouragement spesifik
bukan di matematikanya gitu, tapi iya, lebih skill. kepada berbicara, berbicara, komunikasi ya. gitu. Benar. Jadi sebenarnya itu tadi, makanya saya katakan, karena ini pernah kejadian ketika dia bertanya gitu ya sama mungkin temannya, terus temannya bilang, ini bukan nggak masuk diferensiasi konten, dia bingung sendiri. Jadi saya harus rubah lagi dong. Nah itu akhirnya meribetkan diri sendiri. Nah saya bilang bahwa Bapak Ibu, basis dasar dari diferensiasi adalah lakukan diagnostik. Ketika kita melakukan diagnostik akan terpetakan kebutuhan anak, silakan fasilitasi berdasarkan hasil diagnostik tadi. Jadi bukan kita itu kaku sekali memikirkan, wah ini benar nggak ya diferensiasi konten, ini produk, ini proses. Iya. Nah, di situ. Itu biar ahli kurikulum di universitas saja yang mikir ini jenis apa. Tapi bagi guru sama sekali nggak penting, betul. Ini penekanannya ada di situ ya. Diferensiasi itu adalah pertama-tama guru berupaya untuk memahami kondisi murid, kondisi pemahaman awal, minat, bakatnya, dan kemudian kita mengolah informasi itu untuk jadi secara masuk akal dengan manusiawi. Ini kejadian di tempat kami. Guru yang berusaha mendisiplinkan siswa, contoh tidur di dalam kelas, diperingati sekali, 2 kali gitu, ini siswa nggak juga ngerespon gitu ya, bangun tapi tidur lagi, seperti itu. Nah sampai akhir sih tadi tuh guru itu misalnya cuma tidak memukul sebenarnya. Nah, tapi terus mau mengatakan bahwa kamu cuci muka dulu, biasakan kalau misalnya ke sekolah itu kamu itu benar-benar segar gitu misalnya. Nah, tapi bagi siswa yang lain ketika guru memberikan penekanan keras gitu ya kepada siswa tadi itu, justru siswa lain yang langsung ngomong, wah si ibu ini udah melakukan bullying. Bukan hanya karakter individu, tapi juga memperbaiki iklim kultur di sekolah itu tentang perilaku apa yang bisa diterima dan apa yang tidak bisa diterima. Jadi sekolah kami meyakini bahwa gelar karya tidak melulu harus sesuatu yang memakan biaya besar, tapi